Jadi Telsa ini tuh dulunya pernah mati suri 2 kali, guys. Berarti udah masuk dalam peti dong ya? Udah. Oh. Udah dimandikan, udah apa gitu. Katanya mamaku, mayat aku tuh dilangkahin sama kucing. Aku diajak sesosok wanita yang cantik banget. Kembali lagi bersama saya Resa, tentunya di channel Resa Official. Nah guys, untuk video kita kali ini, untuk cerita horor dan mistis kita kali ini, aku datangkan satu narasumber yang menurut aku yang yang istimewa banget ya. Karena narasumber kita ini akan menceritakan suatu pengalaman hidup yang luar biasa, yang mungkin jarang banget ya yang orang bisa tepat itu bisa mendapatkan pengalaman hidup yang seperti ini gitu ya guys ya. Nah ini dia Teh Elsa. Jadi nanti Teh Elsa itu bakalan menceritakan suatu pengalaman hidup yang luar biasa. Karena tadi di backstage sedikit banyak kita udah bercerita. Nah jadi lengkapnya Teh Elsa akan menceritakan di video ini ya guys ya. Jadi Teh Elsa ini tuh dulunya pernah mati suri 2 kali guys. Jadi di umur berapa Teh? Pertama mati suri di umur 6 tahun. Oh 6 tahun. Ya, kedua 8 tahun. Wah 2 kali ya. Iya. Okay. Itu tuh 6 tahun dan 8 tahun, berarti jarak 2 tahun ya. Dan itu berapa lama itu kira-kira? Yang pertama itu menurut mama saya ya, itu 12 jam. Oh 12 jam. Yang lucunya lagi, meninggal itu saat jam 6. Jam 6 pagi, jam 6 sore? Jam 6 sore. Oh jam 6 sore. Hidup kembali jam 6 pagi. Wow. Karena pada saat itu kan kita udah di agama kami ya, nggak langsung dikubur. Pada saat itu dimandiin dan mau ada kebaktian, kemudian itu ya itu hidup lagi. Berarti udah masuk dalam peti dong ya? Udah. Udah dimandikan, udah apa gitu. Aku ini punya keluarga dari 6 bersaudara, aku anak ke-6. Dan aku lahir itu tanggal 16 di bulan 6. Pada saat aku meninggal, tahu nggak? Aku jam 6. Bangkit kembali aku di jam 6 pulang. Oke guys, ada apa di angka 6 dia guys ya? Karena menurut aku di sini Telsa tuh bersangkut paut dengan angka 6 ya guys ya. Nah jadi yang bikin aku penasaran itu di saat Telsa itu 12 jam meninggal, jam 6 sore meninggal, jam 6 pagi hidup kembali, itu reaksi keluarga dan orang sekitar itu gimana? Apakah takut apa gimana? Gimana tuh? Ini konyol ya. Aku nggak tahu pada saat aku dimandikan atau apapun, aku nggak tahu. Nggak tahu ya, namanya kita meninggal ya kan. Nah pada saat di dalam peti itu aku ada satu ekor kucing kesayanganku, aku namain dulu Mengki. Pada saat itu katanya mamaku, mayat aku tuh dilangkahin sama kucing kesayangan. Ya kucing kesayangan, namanya si Mengki itu ya, Mengki itu. Nah dari situ aku inget banget, aku itu bangun, aku tuh kayak abis mimpi gitu. Nah pada saat di dalam tidur itu aku ngerasa lagi mimpi aja gitu. Aku diajak sesosok wanita yang cantik banget. Aku inget banget pada saat aku tertidur saat 12 jam itu, aku ingatnya itu diajak seorang wanita cantik banget yang memakai konde, yang rambutnya penuh bunga sedap malam, cantik lah pokoknya. Itu aku diajaklah aku ke sebuah taman yang indah banget, yang menurut aku indah banget gitu ya. Aku pikir ya namanya anak kecil, aku pasti ingat ini di mana ya. Terus udah kayak gitu naik ayunan, aku diajak naik ayunan, diajak main lari-lari, dan ini benar-benar percaya nggak percaya dan memang ini nyata gitu. Aku ngerasa aku diajak main nih, tapi kok di sini sepi banget gitu loh. Di taman yang bunganya tuh indah banget pokoknya
yang belum pernah aku temuin pada saat itu. Oke, jadi di dalam tidurnya Teh Elsa itu selama 12 jam itu diajak sama sosok perempuan yang cantik Betul, banget iya. untuk main ayunan, Iya. dan itu Lari-lari, Oh, main lari-lari. ayunan gitu. Dan aku tuh kayaknya tuh, ih bahagia banget, ih ada ayunannya yang ada bunga-bunganya gitu, yang dihias-hias begitu gitu. Udah gitu, aku dikasih sebuah jeruk, aku inget banget jeruk gitu ya. Aku seneng banget. Jeruknya tuh warna orange kayak gitu ya, kan biasa kalau jeruk di kampung aku tuh hijau ya kan, warna hijau, ini jeruknya warna orange gitu. Nah, jadi si ibu itu cuma lihat aku tuh cuma senyum gitu. Nggak ada ngomong atau apa, cuma usap sedikit, sebentar usap rambut, sebentar usap rambut gitu. Abis itu aku kayak mataku kayak terbuka gitu. oh abis dikasih jeruk itu Abis mata dikasih sudah jeruk, terbuka. iya, abis dikasih jeruk itu dan di taman itu cukup lama sih sebenarnya, main ayunan, lari-lari itu cukup lama. Tapi pada saat itu pas aku bangun gitu, aku di mana nih gitu, ya kan? Aku di mana? Umur 6 tahun sudah gede, aku ingat ya. Konyol banget ya ceritanya. Terus pas begitu bangun, aku lihat, aku bangun nih, banyak sekali orang di sana. Di sekeliling banyak. Di sekeliling banyak. Ada yang mundur, lihat aku kan, ada yang mundur, ada yang gitu ya, gitu ya, yang kayak kaget. Loh, aku pikir kenapa ya orang-orang kok kaget lihat aku di mana, kok kayak ada peti gitu kan. Mama aku teriak dong, gitu, teriak nangis gitu kan. Kayak mamaku juga nggak percaya aku tuh bangun gitu. Ini aku kenapa? Aku bilang gitu. Tuh tadi Neng bobo. Cuma aku dikasih tahu bobo. Oh iya bobo, lu makan. Jadi aku makan aja udah. Jadi kayak yang Makan seolah-olah tuh kayak nggak ada kejadian gitu. Jadi keluarga pun untuk menenangkan Teh Elsa tuh bilang tidur Iya. gitu ya. Aku bilang, mama ayah naon mah gitu kan, ayah naon mah gitu. Tapi mamaku nangis, mamaku naon nangis, aku bilang gitu. Mama kenapa nangis gitu? Tenang naon, yuk makan. Ya udah makan aja. Aku usap-usap. Terus aku sempat nanya juga gini, ih mana bajunya bagus, dari mana gitu. Ya udah pakai aja. Suka banget, jadi aku nggak mikirin apa-apa dari anak kecil ya. Nggak ada mikir kenapa aku di dalam peti, Nggak ada. kenapa orang rame gitu, Nggak ada. gitu ya. Nah terus waktu yang ke-8 tahun itu aku sakit juga. Sakit step juga. Enggak, panas tinggi, tapi nggak sampai nggak step, sampai step. enggak, kejang aja. Dari situ itu mamaku juga udah trauma sebenarnya sama bapak aku tuh, udah trauma. Aduh ini meninggal beneran gak sih gitu kan? Udah ya nangis juga katanya mereka juga, tapi didiemin gitu, ya kayak pingsan aja dua. Jadi belum Tapi sempat udah masukin peti gitu. Enggak, baru 2 jam. Terus seperti biasa manggil saudara dari tanteku, memastikan coba lihat anak ini benar-benar masih hidup apa? Dia tuh nangis lagi katanya gitu. Tapi setelah itu Bapak Purwa itu yang sesepuh itu seperti biasa datang, ngeliat ya biasalah di kampung itu kan kalau sesepuh itu bisa ngobatin orang ya, doain apa, akhirnya di mobil. Iya, umur 8 tahun. Dan durasinya pun nggak lama ya. Enggak, cuma 2 jam. jam Iya, ya. cuma 2 jam. Terus dalam tidur 2 jam itu nggak ada kejadian seperti yang kayak di apa? Yang 6 tahun mimpi itu. yang pertama, mati yang pertama. Enggak ada. Aku nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Tapi setahu aku kalau misalkan orang yang pernah mati suri itu tuh dia tuh bisa melihat makhluk begitu, apakah benar Teh? Sekarang yang Tata rasakan gimana? Itu benar. Benar ya. Betul banget. Bahkan sampai detik ini aku bisa komunikasi. Bisa komunikasi sama makhluk-makhluk itu. Ada pengalamanku yang maaf ya, beda alam dengan kita lah ya, yang beda alam dengan kita. Itu satu pengalaman waktu itu ada satu yang telah meninggal, dia minta tolong sama aku. Pada saat itu di ruko itu kosong ya, kosong. Kita buka catering dengan saudaraku. Aku duduk tuh setelah lagi mau menjajakan makanan untuk anak sekolah kan, catering kita khusus anak sekolah. Udah selesai nih,
Aku duduklah di sudut meja. Tapi kok kayak aneh banget gitu. Ada sosok perempuan yang cuma memakai daster, jongkok di bawah sudut situ. Aku bilang gini. Terus kata saudaraku namanya Sinta ya, kenapa? Dia bilang, enggak apa-apa, diem aja. Mau makan nih, tiba-tiba pahaku dicubit, dicubit. Aku kan latah kan, capek. Kenapa? Gitu kan? Enggak apa-apa. Udah kayak gitu udah, aku nggak hiraukan tuh, nggak hiraukan. Biasa aku kalau di ruko itu sampai malam. Udah mau tutup tuh jam 10 malam. Jam 10 malam, malamnya itu mau tutup, tiba-tiba aku duduk, aku kemasukan. Kemasukan. Nah, di situ kan kemasukan, aku kan nggak inget apa-apa menurut cerita mereka. Dan saudaraku itu ada satu teman yang lagi berkunjung di situ makan, karena udah tutup, karena kita teman dekatnya udah makan aja. Tiba-tiba aku dimasukin. Aku nggak tahu dimasukin siapa, dan katanya ngomong bahasa Sunda gitu. Yang masuk ke dalam tubuh aku tuh ngomong bahasa Sunda gitu. Manggillah si saudara aku tuh itu apa, warga yang ada di situ, siapa yang ngerti nggak omongan gitu, yang mengerti bahasa Sunda. Yang ngerti bahasa Sunda, karena kan saudaraku dari suami nggak ngerti bahasa Sunda ya. Akhirnya ya udah, di situ katanya pas masuk itu dia minta tolong, karena dia itu kakinya. Udah, akhirnya keluar lagi katanya. Udah keluar lagi, udah berapa hari kemudian udah keluar lagi, udah aku baru sadar ada apa. Aku bilang gitu, tadi kamu dimasukin ini gitu. Rambutnya panjang. Udah kayak gitu, udah ngerti tuh saudaraku. 2 hari kemudian masuk lagi di tempat yang sama, di ruko situ, di ruko tempat kita jualan itu. Masuk lagi, ternyata udah ngerti tuh. Dia berpesan, dia minta tolong, katanya kaki aku tuh buntung. Maaf banget gitu. Bukan mau mengungkit yang sudah-sudahnya kan. Katanya buntung dipatahin, dimutilasi. Kaget dong gitu. Aku kan nggak tahu ceritanya seperti apa, karena aku lagi dimasukin, dengan keadaan dimasukin. Jadi hari demi hari itu aku didatengin terus. Didatengin cuman dari masukin? Enggak, dimasukin 2 kali doang. Nah besoknya aku datang lagi ke ruko seperti biasa, harus masak gitu, catering anak-anak gitu. Nah, terus besoknya setelah beres, tapi untungnya tuh dia nampakinnya tuh selalu setelah beres aku masak, setelah beres menjajakan semuanya deh. Udah kayak gitu, mau pulang ke rumah, tapi kok males banget ya pulang ke rumah ya. Udah mau pulang ke rumah, tiba-tiba aku bilang tunggu dulu ya, sebentar lagi deh. Gitu. Mungkin karena memang udah firasat, tiba-tiba aku dideketin sama perempuan itu yang sosok rambut panjang, yang memakai daster itu. Aku kaget lagi, itu siapa? Takut banget, udah mulai takut tuh. Tolong dong jangan ganggu saya. Baru ngomong, perkenalkan nama saya, tapi boleh sebutin nggak sih? Nggak usah lah ya? Nggak usah lah ya. Kita samarin aja namanya. Misalnya nama saya Bunga. Kamu kenapa? Aku bilang. Itu baru kali aku bisa komunikasi loh. Sama sosok perempuan yang rambut panjang yang memakai daster, dan mukanya itu sedih sekali, dan dia menangis. Aku bilang, kamu kenapa? Dia bilang gitu ya. Saya Bunga. Saya minta tolong, cuma teteh yang bisa nolongin aku. Kamu kenapa? Aku bilang gitu. Teteh jangan kaget ya, coba lihat kakiku. Dia bilang gitu. Ya kenapa? Saya dimutilasi sama suami saya dibunuh. Langsung aku kaget kan. Ini mungkin ya buat sebagian orang nggak percaya, tapi nggak apa-apa lah. Aku cerita pengalaman aku yang benar-benar nyata ya. Ya kamu kenapa dipotong? Aku bilang gitu kan. Kenapa dipotong? Aku bilang gitu. Tata harus lihat kakiku. Dengan ngomong bahasa Sunda ya. Pas dibuka, aku nangis kejar-kejarnya di situ. Dari situ dia atas segini kakinya dan benar-benar buntung. Aku nangis, terus saudaraku bingung dong. Aku ngomong sendiri sama siapa gitu. Udah tunggu aja, aku lagi ngomong. Aku pikir nggak bisa loh komunikasi, dan itu kali pertama aku bisa komunikasi dengan orang yang
beda alam. Kayak gitu aku nangis, kenapa sih, kenapa dulu ya, kayak gitu. Dia dibunuh sama suaminya, dan sampai detik ini, waktu itu ya, sampai detik ini orang tuanya nggak tahu di mana kaki saya, dan cuma teteh yang bisa bantu saya. Dia bilang gitu. Saya bisa bantu apa? Saya bilang, saya nggak bisa apa-apa loh. Aku bilang gitu. Saya akan menuntun teteh. Aku bilang, aduh gimana ini? Aku cerita dong ke saudaraku juga nangis karena aku kan lihat disingkapin dasternya itu patah, ya kan? Karena teteh yang bisa menolong saya, teteh yang bisa menemukan kaki saya. Dia bilang gitu. Dengan cara apa? Saya kan nggak tahu apa-apa kan, gitu kan? Nggak bisa, gila. Gimana cara menolong gitu kan? Udah kayak gitu, udah hilang dong. Sosok itu hilang. Aku nangis dong. Gila, saya ada ya seperti ini. Hari gini orang dibunuh, dimutilasi, terus kakinya nggak ada. Nah dia minta tolong sama aku. Gimana caranya? Aku nggak tahu. Ini semakin malam semakin mencekam waktu itu. Besoknya aku kepikiran, ya kan? Kepikiran. Besoknya balik lagi ke tempat kerjaku, ke ruko itu. Besoknya udah datang lagi termenung. Aku pun sendiri ya. Saya gimana harus menolong kamu? Nanti saya akan tuntun. Aku mau pulang saat itu udah jam 11:30 malam. Setengah 12 malam, tiba-tiba aku tuh gak pengen pulang ke rumah. Udah di sini aja dulu deh. Sampai saya kayak kesalahan atau apa, di situ aku berusaha, ada apa. Udah kayak gitu, teteh datang lagi sosok itu, teteh kalau ikut saya, dia bilang kalau ingat sedih banget, ikut saya biar teteh bisa menemukan teteh bisa menemukan kaki saya. Teteh ikut saya. Kalau ingat saya jadi sedih lagi sih. Udah kayak gitu. Terus gimana caranya? Aku bilang gitu kan. Gimana caranya? Pokoknya teteh ikut saya. Ikut gimana, kemana? Nggak jauh dari sini. Udah kayak gitu. Terus gimana nih? Aku bilang ke saudaraku gitu. Ini kamu kemana kita? Kita tuh kayak apa ya? Kayak dituntun gitu. Jam 12 malam, tiba-tiba di jam 12 malam aku naik motor sama saudaraku, dan saksi hidupnya ada saudaraku. Teteh ikut saya aja. Udah gitu, ayo naik motor. Jam bener-bener jam 12 malam pada saat itu. Aku jam 12 malam, aku di belakang, aku ikut. Ayo ikut aku ke saudara saya. Ayo ikut ayo ikut. Dituntun sama. Dituntun, ya. Memang tidak jauh dari ruko tempat kita berjualan ya. Tiba-tiba beloklah ke suatu tanah kosong. Ini di Cibubur ya, di daerah Cibubur. Sekarang sih udah ramai. Ini terjadi 20 tahun lalu ya, sekitar 20 tahun lalu lah. Akhirnya itu kan gelap gulita dong, itu kan tanah kosong semua itu di situ. Udah kayak gitu. Dia nunjuk, di situlah kaki saya dibuang. Aku sedih lagi dong di situ. Sedih banget. Teteh, saya minta tolong, cuma teteh yang bisa bantu saya. Kaki saya di situ. Tolong tunjukin ke keluarga saya kalau kaki saya ditimbun di situ, dibuang di situ. Aku bingung lagi dong. Ini gimana cara saya memberitahu ke orang tua kamu? Panjang lagi dong cerita, gitu kan? Ya ampun Tuhan, saya bilang, kok ada ya orang jahat seperti itu, dan ini yang lakuin suaminya sendiri. Yang lakuin itu suaminya sendiri. Aku cerita dong sama saudaraku, dia di situ. Tapi percaya nggak percaya, bener apa enggak sih gitu? Karena masih tanda tanya masih ya. Tanda tanya gitu loh. Ini bener apa enggak sih gitu? Itu dibuang di situ gitu. Udah kayak gitu, udah balik lagi. Terima kasih. Aku bingung. Udah dia nunjukin, aku balik lagi ke ruko. Aku bingung lagi, ini gimana aku bisa menunjukkan ke orang tuanya? Orang tuanya ada di mana dan gimana caranya aku ngasih tahu orang tuanya? Gitu kan aku nggak tahu kan? Udah kayak gitu. Gimana aku bingung. Jam 1 aku pulang, sampai aku ribut sama suamiku. Kenapa jam segini baru pulang? Gitu. Ribut dengan suamiku. Aku tadi banyak kerjaan di ruko. Mesti mempersiapkan besok pesanan banyak. Dan jadi nggak jadi marah lah suamiku gitu. Pada saat itu
ikutlah dia ternyata ke rumahku, ya, ikut ke rumahku dan teteh tolong saya lagi. Tolong apa lagi? Saya bilang gitu. Sebentar, itu pada malam hari itu juga, besoknya ya? Enggak, malam itu. Oh, malam itu juga? Itu, itu tengah malam dan aku nggak bisa tidur. Kok ada gitu di kamar gitu loh. Kok kamu kesini gitu? Suamiku lagi di kamar mandi. Mungkin kata, aku lagi ngomong sendiri. Kata suami, kenapa ya? Katanya gitu. Oh enggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin pikir, bini gue gila kali ya ngomong sendiri gitu kan. Nggak apa-apa. Teteh, saya minta tolong lagi. Minta tolong apa lagi? Terus suamiku datang, bilang lagi. Jadi terputus-putus, minta tolongnya itu terputus-putus gitu. Udah, besoknya lagi, besok, dan ini memang proses ini agak lama ya, gitu. Karena kan minta tolong seperti itu juga tidak gampang, dan aku juga harus seperti apa kita nggak ngerti loh. Gimana. Singkat ceritanya jelas. Ya, singkat cerita udah. Jadi nambah. Butuh waktu yang panjang. Ya. Singkat ceritanya. Singkat cerita ada sekitar hampir 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan. Ini ada cerita lagi sebenarnya. Jadi sebelum tuntas menolong yang satu. Iya. Ada satu lagi. Ada minta tolong lagi sama aku. Satu lagi. Gitu. Iya. Jadi waktu itu seperti biasa habis kerja masak ya kan, apa kirim catering ke sekolah-sekolah pada saat itu ya, sekitar 20 tahun lalu. Kita jalan ke mall, ke satu buah mall di Cibubur ya, nggak perlu saya sebutin lah ya, gitu. Pokoknya kita jalan ke mall dan situ ada pameran mobil dan apa, tapi entah kenapa aku tertuju ke pameran lukisan ya. Wow guys, pameran lukisan guys. Pameran lukisan itu pas terpampang nyata depanku, sesosok wanita cantik banget, memakai konde, memakai kebaya hijau, ya bisa ditebak lah ya, memakai kebaya hijau, rambut yang memakai konde dan di sini ronce banyak, bunga-bunganya banyak. Aku sampai begini, terus kata saudaraku sama temen, ayo, ngapain? Aku lihat sesuatu, tapi kenapa ya? Apa aku cuma halusinasi aja? Ini di lukisan itu sampai ting. Oh, berkedip? Ngedipin mata. Dan itu aku nggak ngarang-ngarang cerita, sumpah bener. Dan ting gitu. Aku sampai begini, maju begini sampai aku nabrak orang loh. Lagi jalan nabrak mas yang apa namanya, sales mobil. Ingat banget, buk gitu. Saking aku sampai gini gitu kan. Ngedipin mata. Kenapa? Pasti lihat sesuatu ya. Karena mereka udah tahu kalau aku bisa ngelihat sesuatu. Jadi mereka tuh tahu kalau aku tuh bisa ngelihat seperti itu, sosok yang beda alam dengan kita. Ya. Udah gitu ya udah. Tadinya terus yang lucunya nih, ada cerita lucu. Kita tadi makan mau ke rumah makan A. Tiba-tiba nggak jadi dong. Melipir. Aku nggak mau ke sini. Aku mau ke sebelah tuh. Masuklah ke satu restoran sebelah. Tidak usah disebutin nama ya. Ada satu restoran yang terkenal. Situ masuklah. Duduklah kita bertiga. Tiba-tiba lagi aku duduk dengan ke arah jarum jam 12, lihat sosok itu. Sosok yang ada di lukisan itu. Ya, ada. Tapi aku tuh lagi mikir, aku kayak pernah lihat sosok ibu ini yang cantik banget, tapi di mana gitu. Aku selalu mikir begitu. Aku nggak pernah mikir macam-macam. Aku pernah lihat, oh mungkin di lukisan tadi ya. Tapi sebelumnya kayaknya aku pernah ngeliat di mana ya gitu. Tapi aku nggak gubris. Tahu nggak sih? Dan ini bener-bener nyata dan aku masih ingat. Di situ ada temanku sekarang, maaf ya, udah meninggal juga. Satu temanku, sahabat aku, dan satu saudara aku di situ. Kenapa lagi kamu? Kata saudara aku dan kata teman aku, kenapa Sa? Gitu. Itu yang di lukisan itu ada. Itu ada di tempat makan yang kalian mau makan. Betul sekali. Di mana lagi? Jangan macam-macam, jangan macam-macam. Ya Tuhan, ada apa lagi nih?
ada apa lagi nih? Aku sampai ketakutan. Tapi aku tuh kayak tergerak pengen ngeliat sesosok ibu itu, cantik banget, dan dia tersenyum simpul sama aku, mengganggukan kepala dan senyum. Aku senyum lagi, mereka bilang siapa senyum sama siapa itu gitu kan? Mereka kan nggak bisa lihat, aku bisa lihat di sudut bener-bener jam 12, di sudut Arah jarum jam 12. arah jarum jam 12. Aku makan udah pesen di situ, udah makan juga kayak masuk kayak enggak, karena diliatin terus kan. Aduh ya Tuhan, ada apa lagi nih? Gitu. Dan ini pulang yuk, aku bilang udah gak ada perasaan nih, ada apa lagi nih? Pulang dong, tapi kok kayaknya badanku berat. Pada saat itu badanku berat. Terus aku duduk kan di depan, temanku yang nyetir, saudaraku di belakang. Aku berapa? Terus saudaraku bilang, saya kok di belakang aku berat banget ya? Udah gak apa-apa. Cuma aku kepikiran sosok perempuan cantik itu tadi gitu ya. Udah, singkat cerita aku nyampe rumah dong. Nyampe rumah karena aku bilang aku harus pulang ke rumah karena ada tamu kan di rumah. Dah, singkat cerita malam ya. Nah, kalau diceritain panjang, malam sekitar jam 12 lagi, menjelang ke jam 1 malam. Aku tidur, belum tidur. Aku tidur, aku gak tahu entah kenapa aku tuh pengen bangun gitu. Tidur merem treng gitu. Sosok perempuan itu dong ada di rumahku. Perempuan yang ada di lukisan ya, itu. Betul, ya. Ada di sosok di rumahku. Aku bilang, gila. Aku sampai terbirit-birit mau masuk ke kamar mandi. Dia cuma ngomong, jangan takut dulu. Jangan takut dulu. Saya cuma mau minta tolong sama kamu. Ada apa lagi nih? Saya cuma mau minta tolong sama kamu. Bila mana kamu bisa menolong saya, apa yang kamu minta saya akan kabulkan. Tak hilang dong. Oh, langsung hilang. Setelah beliau ngomong gitu langsung hilang. Betul, hilang. Cir, ada apa ini gitu kan. Aku cerita lagi. Besoknya datang lagi. Dan beliau cuma minta ke aku, saya minta bukan sedap malam. Oh, aku pikir minta tolong cuma minta sedap malam. Tolong belikan saya sedap malam 6 tangkai saja. Aku beliin dong. Dan dari situ aku sudah belikan. Sosok perempuan yang pertama kali minta tolong datang pula. Oh, ke situ. Ya, datang pula ke situ. Aduh guys, kayaknya seru banget nih ya cerita pengalaman hidup Teh Elsa ya. Dan benar-benar ini cerita yang aku alami 20 tahun lalu dan sampai detik ini sih sebenarnya. Nah, pada saat itu sosok berdua itu ada pada saat itu. Anjir gitu kan. Ya nggak pantas ya kalau aku ngomong kasar ya. Namanya orang kaget ya, orang lantah gimana sih? Cir, gimana ini? Terus sosok ibu itu berbicara sama aku gitu. Do, kamu bisa tolong dia, tapi belum waktunya. Oh, belum waktunya. Kamu bisa tolong dia, tapi belum waktunya. Si Bunga membutuhkan pertolongan. Nah, itu aku lihat sosok si Bunga ini nangis dan duduk termenung begini, rambut dengan terurai panjang, sosok nangis. Ibu itu bilang ke aku, kamu jangan sungkan dong, panggil saya Bunda. Oh, jadi Bunda. Ya sosok yang ada di lukisan itu suruh Teteh manggil beliau tuh Bunda. Oke guys, sekarang kita mulai manggil sosok yang ada di lukisan itu Bunda ya guys. Jadi panggil saya Bunda. Kamu jangan takut sama saya. Dia manggil saya Bunda. Tapi ini aku pikir ini ada sandiwara apa dalam hidup aku. Kok bisa silih berganti, ada sosok ini datang, sosok Bunda datang,